Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 26 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 46 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa pernah dalam suatu perjalanan di Kalimantan, beberapa umat mengantar pastor tamu pergi ke stasi yang agak jauh dari pusat paroki. Di antara pengantar itu ada seorang anak kecil yang ikut. Semua orang menikmati perjalanan itu hingga rombongan tiba di sebuah jembatan darurat. Sopir mempersilahkan semua penumpang turun dan berjalan kaki ketika melintasi jembatan itu. Tapi si anak kecil tidak ikut turun. Ia malah duduk di samping sang supir. Melihat hal itu, pastor yang sudah berjalan beberapa langkah kembali lagi untuk menjemput. "Turun nak, mari ikut berjalan bersama Romo. Biar supirnya saja yang membawa mobil," kata pastor. Tapi anak itu tetap tidak mau. Sang pastor mengalah. Dengan penuh rasa khawatir, pelan-pelan dia kembali berjalan menuju ke seberang. Karena penasaran, sampai di seberang pastor bertanya kepada salah seorang umat yang sudah tiba, "Siapa anak itu?" Jawab umat itu, "Dia anaknya supir Romo." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menceritakan di mana para murid Yesus bertengkar karena mereka meributkan siapa yang berhak menjadi pemimpin di antara mereka. Membaca pikiran mereka, Yesus menampilkan anak kecil untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya kerendahan hati jika para murid ingin menjadi pemimpin yang sejati. "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Saudara-saudari yang terkasih, para murid memang memiliki ambisi-ambisi tertentu. Mereka memiliki harapan bahwa sekiranya Yesus menjadi Raja manusiawi, maka mereka akan mendapat tempat istimewa. Yesus mengoreksi mereka supaya jangan hidup dalam ambisi-ambisi negatif. Kalau mau menjadi besar, maka hendaklah menjadi kecil, supaya lebih bebas mengabdi. Hidup sebagai pribadi yang suka iri hati dan cemburu tidaklah berguna. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar bahwa Yesus menempatkan anak kecil di sampingnya. Mengapa Yesus memakai anak kecil sebagai sarana pengajaran tentang kerendahan hati? Pasti karena unsur-unsur kerendahan hati paling gampang dilihat pada diri seorang anak kecil. Kerendahan hati adalah suatu kesadaran bahwa tanpa Allah maka hidup kita tidak bermakna. Orang yang rendah hati percaya penuh kepada Allah. Ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Seorang anak kecil memiliki semua itu. Anak kecil tidak sekedar yakin, tetapi percaya. Ia percaya penuh kepada orang tuanya dan tergantung total pada orang tuanya. Kepercayaan itu membuat dia tidak pernah khawatir selagi orang tuanya ada di dekatnya.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi juga Yesus mengoreksi para muridnya yang berpikir bahwa mereka adalah seolah-olah menjadi pemilik keselamatan. Yohanes melaporkan kepada Yesus bahwa ia melihat orang lain mengusir setan dalam nama Yesus dan berhasil, maka mereka melarang supaya orang itu jangan melakukannya. Tetapi Yesus melarang mereka untuk tidak boleh mencegahnya karena dia ada di pihak Tuhan. Ia tidak melawan Yesus dan para muridnya. Banyak kali kita juga berlaku demikian dengan klaim tertentu seperti Yesus adalah milik kita. Tuhan Yesus justru menghendaki agar dirinya dikenal hingga ujung dunia. Kita hendaknya lebih terbuka lagi kepada Tuhan dan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan puji aku panjatkan kepadamu, karena Engkau senantiasa setia kepadaku. Semoga aku pun setia di dalam hidup dan panggilanku, dan semoga aku menjadi semakin rendah hati dengan senantiasa percaya dan bergantung padamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.